Ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat ya kalaupun udah siang? Semangat. Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan doa. Azma, dipimpin dulu ya. Yang lainnya mohon mengikuti doanya dengan baik. Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelumnya Bunda akan cek dulu kehadiran kalian hari ini. Yang disebutkan namanya tolong jawab dengan kata-kata motivasi ya. Boleh semangat, sukses, atau lainnya. Siap ya? Oke, yang pertama Aisyah Azma. Sukses dan sehat selalu. Aisyah Firkin. Sakit. Oh, sakit. Oke. Terakhir Zakirah Karisma. Bahagia selalu, Bun. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak hadir Aisyah aja ya? Ya, Bun. Ya, alhamdulillah tadi sudah dicek kehadirannya ya. Nah, supaya kalian bisa lebih fokus lagi, karena tadi kan pembelajaran sudah dari jam pertama ya, ini sudah jam terakhir, mungkin ada yang lelah, fokusnya hilang. Nah, supaya fokusnya kembali lagi, kita coba dengan ice breaking tepuk bituan. Masih ingat ya? Masih. Tapi sampai 3 aja nih. Ingat konsentrasi ya? Ya, siap semua? Tepuk bituan, bitu, bitri. Oke. Alhamdulillah. Semuanya berarti sudah fokus ya? Bisa mengikuti pembelajaran ya? Oke. Sebelumnya kita hari ini akan mempelajari tentang peradaban Islam pada masa modern. Tapi Bunda ingin tahu dulu kalian pengetahuan awalnya seperti apa? Tahu sampai sejauh mana nih tentang materi ini? Ya, Bunda akan berikan pertanyaan pemantik atau asesmen awal untuk mengetahui hal tersebut. Oke, siap ya? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peradaban Islam pada masa kini? Menurut kalian apa mengalami kemajuan, perkembangan, atau justru malah mengalami kemunduran? Nah, coba siapa yang mau menjawab? Aku, Bunda. Oke, silahkan Iza. Jadi menurut aku sendiri perkembangan Islam pada masa sekarang itu termasuk maju. Ditandai dengan beberapa hal. Pertama ada pertumbuhan pesat kaum muslimin, bisa dilihat sekarang kaum muslimin ada tersebar di mana-mana. Terus juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekarang tuh kalau mau belajar tentang Islam tuh gampang kan. Nah, pertanyaan kedua, menurut kalian kalau penyebab tadi kemajuan atau kemunduran mungkin ya, gitu. Apa sih penyebabnya adanya kemajuan dan kemunduran dalam peradaban Islam? Coba siapa yang mau jawab? Oke, silahkan Hanin. Jadi apa faktor kemajuan dan kemundurannya? Kalau yang pertama, yang kemajuan, ini kalau misalnya kita lihat dari sisi di masa pemerintahan Abbasiyah dan Umayyah, itu kan peradabannya kan maju banget ya. Kalau misalnya kemajuannya itu dia bisa dilihat dari asimilasi atau dari percampuran budaya antara bangsa Arab dan bangsa di luar Arab. Jadi di situ tuh ada percampuran budaya di mana orang-orang Arab tuh bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang luar. Jadinya budaya-budaya Islam tuh bisa tersebar dengan baik. Oke, kasih plus untuk Hanin. Ya, Masya Allah ya, jawaban-jawabannya sangat bagus sekali karena kalian juga sudah belajar tadi ya tentang dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah gitu. Jadi sudah ada pengetahuan awal yang sangat baik gitu.
Nah, tapi sebelumnya tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu dan materi yang kita akan pelajari hari ini, Bunda akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua, gitu ya. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa modern. Dan yang kedua, kalian bisa menganalisis pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Nah, dari pembelajaran hari ini, itu yang akan kalian kuasai. Gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bunda sudah share materinya, itu ada di Google Classroom. Nah, kalian bisa akses ya secara berkelompok. Ini kalian sudah Bunda bagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Silahkan kalian pelajari bareng-bareng, bisa dibuka video ataupun materi-materi yang ada di situ. Nanti kalau ada yang kesulitan, ada yang tidak dipahami, bisa tanya ke Bunda ya. Ya, silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Setiap kelompok sudah dapat laptop. Ya, silahkan diakses Google Classroom-nya dan dibuka materinya. Play. Gimana, bisa dipahami materinya? Bisa, Bun. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Oke, gimana? Paham materinya? Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan ke Bunda ya. Oke, bisa dipahami ya? Gimana materinya? Bisa, Bun? Paham ya? Paham. Oke, nanti kalau ada yang sulit boleh ditanyakan. Oke, Bun. Oke, materinya tadi sudah dipelajari semuanya ya? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, paham semua ya? Nah, alhamdulillah. Oke, Bunda sudah share LKPD di Google Classroom. Di situ nanti ada video tentang permasalahan. Permasalahannya adalah ketertarikan orang-orang dalam mempelajari sejarah Islam. Ini kan kita kaitannya dengan sejarah Islam ya, peradaban Islam ya, gitu. Jadi orang-orang ini mayoritas mereka malas dalam membaca gitu ya, karena memang kita ketahui ya kalau buku-buku sejarah itu biasanya kayak gimana sih isinya? Tebel, teks, nggak menarik, betul, apalagi bosan, bikin bosan gitu. Nah, di LKPD ini nanti kalian bisa cek di Google Classroom, di situ ada tugas gitu ya, untuk kalian membuat produk gitu, yang diantaranya nanti ada bikin poster, ada bikin infografis yang menarik supaya orang-orang mau membaca tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang sirah tadi, tentang peradaban Islam tadi. Gitu. Jadi kalian silahkan bebas untuk memilih membuatnya yang mana, pilih tugas yang mana, kalian akses di Google Classroom di LKPD-nya. Bunda beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakan. Ya, nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian di depan, gitu ya. Perwakilannya nanti. Paham tugasnya? Oke, silahkan diakses LKPD-nya. Gimana, bisa ya? Ini sambil mempelajari materinya juga ya?
Oke, nanti perwakilan ya untuk menjelaskan ke depan. Gimana? Kalian bikin apa nih? Jamaluddin biografis. Oke. Nanti perwakilan menjelaskan ya. Sip. Oke, kalian bikin apa? Bikin poster atau apa nih? Main maps. Tentang siapa? Oh, Rashid Ridho sama Muhammad Abduh. Oke. Nanti perwakilan ya untuk menjelaskan ya. Dibuat semenarik mungkin. Oke, kalian bikin apa nih? Poster atau main mapping? Tentang siapa tokohnya? Oke, buat semenarik mungkin ya. Ini kalian bikin apa nih? Poster? Infografis. Tentang siapa? Haji Hasyim Asy'ari, sama di bawah itu kita gabungin scroll. Kita gabungin pengaruh Islam Oh, masa oke. modern di Indonesia. Ya, buat semenarik mungkin ya. Nanti perwakilannya menjelaskan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah 20 menit. Gimana? Udah selesai kerjaannya semuanya? Sudah. Oke, siap untuk presentasi ya? Nah, oke, kita mulai dulu dari kelompok pertama yang akan menjelaskan hasil karyanya. Silahkan perwakilannya maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok pertama mau ngejelasin tentang infografis yang udah kami buat. Nah, jadi yang pertama itu, infografis ini berisikan informasi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu adalah ulama pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, beliau tuh lahir dengan nama Muhammad Hasyim 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Nah, berikut beberapa peran beliau dalam perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama itu dalam bidang tasawuf. Nah, di bidang tasawuf itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan untuk memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Terus yang kedua ada dalam melawan penjajah Belanda. Nah, beliau ini bukan cuma dalam bidang tasawuf aja, tapi beliau juga berpengaruh dari Indonesia buat melawan penjajah Belanda dengan menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional. Yang ketiga ada dalam bidang politik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengajak kepada umat Islam buat membangun dan menjaga persatuan. Yang terakhir ada dalam bidang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari selain pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan karakter. Oke, boleh kasih plus untuk kelompok pertama. Sangat bagus penjelasannya ya. Nah, ini nanti kan tokoh-tokohnya berbeda-beda nih. Nah, kita lanjut aja ke kelompok kedua. Perwakilannya silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang tokoh Rashid Ridho sama Muhammad Abduh. Di sini tentang Rashid Ridho, beliau hidup dari tahun 1865 hingga 1935 Masehi. Pada masa beliau, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam dan merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Lalu yang kedua ada tokoh bernama Muhammad Abduh yang memiliki jasa dari bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yaitu antara kurikulum madrasah dan sekolah Islam. Dan Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Oke, kasih plus lagi untuk kelompok 2. Nah, terima kasih, sangat bagus ya untuk presentasinya tadi tentang tokoh
Rashid Ridho, dan Muhammad Abduh. Ya, alhamdulillah semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil karyanya. Boleh kasih aplaus dulu untuk semua. Hasilnya sangat bagus ya. Nanti hasil yang kalian buat sekarang ini, kalian silahkan share di media sosial kalian masing-masing ya. Nah, supaya orang lain bisa tertarik untuk mempelajari tentang sejarah peradaban Islam. Oke, untuk sekarang Bunda ingin memberikan penguatan materi dulu. Tadi kalian kan sudah mempelajari ya, baik itu dari video, baik itu dari PowerPoint, ataupun media pembelajaran lainnya yang sudah Bunda siapkan di Google Classroom. Nah, Bunda ingin memberikan penguatan nih tentang kondisi Islam pada masa modern. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, gitu ya, Islam mencapai kejayaannya, gitu. Masa emas kejayaan Islam itu terjadi pada dinasti atau daulah Abbasiyah ya. Dari Umayyah, Abbasiyah itu sangat berkembang pesat, khususnya di bidang pendidikan. Gitu, itu sangat berkembang pesat. Nah, tapi setelah itu ternyata Islam juga mengalami kemunduran. Nah, terakhir itu pada masanya Turki Utsmani. Gitu, masih ingat ya di situ? Nah, mengalami kemunduran di sana gitu. Jadi yang tadinya berdasarkan kekhalifahan, nah, akhirnya berhenti di masanya Turki Utsmani gitu. Dan Islam bisa bangkit lagi di abad ke-20 gitu ya, bisa memerdekakan negerinya dari penjajah gitu. Jadi kan dijajah di wilayah Eropa itu, tapi akhirnya muncullah tokoh-tokoh Islam yang tadi kalian jelaskan ya, dari mulai Muhammad Ali Pasha, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau di Indonesia gitu. Dan masih banyak lainnya, tokoh-tokoh lain dengan pemikiran-pemikirannya baik dalam bidang kebudayaannya maupun di bidang pendidikannya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang akhirnya bisa mengembangkan pendidikan Islam khususnya gitu ya di dunia, ya khususnya juga di Indonesia. Seperti itu ya. Bisa dipahami materi kali ini? Nah, oke. Sebelumnya Bunda ingin bantuan kalian untuk menyimpulkan gitu ya materi pada pembelajaran kali ini. Kesimpulannya apa sih? Gitu. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ada dari kalian? Saya Bun. Oke, silakan Kinara. Jadi kemajuan peradaban Islam melalui tokoh-tokoh yang tadi dia sebutin sama teman-teman sekalian itu mendorong penerapan ilmu pengetahuan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islami serta menyerukan pembaruan dalam pendidikan, politik, dan sosial. Nah, dari karya-karya mereka ini banyak negara muslim mulai membuka diri terhadap ide-ide sistem pendidikan sekuler dan ilmu pengetahuan sambil tetap menjaga identitas Islam. Oke, boleh kasih plus untuk Kinara. Alhamdulillah ya, tadi itu kesimpulan materinya pada pertemuan hari ini. Nah, Bunda ingin merefleksi dulu nih pertemuan kita di siang hari ini, di pembelajaran terakhir. Masih semangat gak? Masih. Nah, coba dari materi hari ini ada pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Ada banyak apa di antaranya? Boleh disebutkan aja. Mengetahui tokoh-tokoh Islam. Apalagi? Pengaruh tokohnya itu buat kemajuan Islam. Oke, pengaruh tokohnya. Bagus sekali. Ada lagi? Perkembangan agama Islam. Oke, sangat banyak ya. Dan gimana nih dengan pembelajaran kalian tadi bisa akses materinya sendiri, terus secara berkelompok bikin project gitu ya, membuat produk sesuai LKPD. Apa yang kalian rasakan? Senang, seru, asik, mengerti dan paham. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti ini berarti belajarnya bukan hanya paham tapi juga kalian bisa enjoy untuk ngikutin ya. Oke, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan belajar seperti ini berkelompok juga kalian bisa saling bantu gitu ya. Rukun sesama teman dengan bantu dalam belajar,
maupun dalam pergaulan sehari-hari gitu. Tidak boleh ada yang bertengkar atau ada permasalahan-permasalahan yang akhirnya merusak pertemanan kalian. Baik-baik aja kan sekarang ya? Nah, semoga dengan ini tadi bisa tambah lebih baik lagi. Gitu. Itu saja ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik dan tadi sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.